والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على أموال الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hadamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil wahidil ma'bud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sirril hayatil wujud wa sababil a'zamil kulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tuhaffidunil Qur'an wa tufahhimuni minhul ayat wa taktahuli biha nurul jannati wa nurun naimi wa nurun nadiri ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Wa qala aidan la yanalallahu lahumuha wala dima'uha walakin yatanalu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita ke alam yang terang benderang. Tadi imam membacakan surah Al-A'la, surah ke-87 di rakaat pertama. Lalu kemudian beliau juga membaca surah ke-93, surah Ad-Duha. Di dalamnya, dalam surah Sabihis, dalam surah Al-A'la, sering orang menyebutnya surah Sabihis karena diawali oleh pensucian kepada Allah. Ada satu ayat yang menyebut qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, lalu kemudian mengingat Allah dan kemudian mendirikan sholat. Akan tetapi ayat itu diteruskan, bal tu'sirunal hayatad dunya, tapi engkau semua lebih mencintai kehidupan dunia.
Walal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih kekal. Bal tu'sirunal hayatad dunya walal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza labis suhubil ula suhubi Ibrahim wa Musa. Hal ini ada dalam kitab-kitab, dalam suhub-suhub Nabi Ibrahim maupun Nabi Musa alaihissalam, bahwa proses untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita mensucikan jiwa kita, terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan sholat, dan jangan kita mencintai kehidupan dunia, sebab dunia itu tidak abadi. Kehidupan akhiratlah yang abadi. Maka kemudian dalam surah Ad-Duha dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha adalah salah satu hari raya dalam agama Islam yang menyimpan berbagai peristiwa monumental dari peradaban kehidupan manusia yang diabadikan dalam ritual ibadah. Di dalamnya ada ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu melaksanakannya. Dia bahkan menjadi rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, puasa, dan zakat. Dan dalam haji ada 6 rukun yang harus dijalani. Yang pertama niat ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam tertib melaksanakannya. Ibadah haji mengandung nilai-nilai yang patut diteladani dan direnungkan. Dari sejak awal pertama berniat ihram, kita telah mengenakan pakaian putih bersih. Tidak boleh pakaian itu berwarna, harus pakaian putih dan tak berjahit. Ini melambangkan kesederhanaan dan kejuhudan manusia yang kembali kepada fitrahnya yang suci bersih, seolah bersiap untuk kembali ke negeri asalnya akhirat. Dengan pakaian ihram sesungguhnya melambangkan bahwa jasad jasmani kita kelak akan dikembalikan ke dalam tanah yang diselimuti oleh kain kafan. Sementara ruhaninya akan bersiap wukuf di padang Arafah. Apa makna wukuf? Wukuf artinya berhenti, berdiam diri di hamparan gunung pasir yang gersang. Di hamparan gurun pasir yang gersang laksana padang mahsyar pada hari manusia dibangkitkan. Wukuf di Arafah bermakna satu usaha di mana secara fisik tubuh kita berhenti, sementara ruhani, jiwa spiritual kita mengembara di padang Arafah, berusaha untuk bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam rukun Islam yang 5, syahadat adalah janji dan komitmen seorang muslim membangun rumah tauhidnya yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, maka sholat adalah tiang penyangganya, puasa adalah perisainya yang merupakan dinding dari rumah itu, dan zakat adalah pintu dan jendela agar rumahnya tidak pengap. Dia merupakan sirkulasi mereka yang mengeluarkan hartanya untuk berzakat di jalan Allah, pada hakikatnya adalah membersihkan hartanya dari kotoran-kotoran yang melekat di dalamnya. Maka ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang terakhir adalah atap yang akan menaungi rumah tauhid itu dari hujan dan panas matahari yang terik. Saat pelaksanaan wukuf di Arafah, dalam diam kita dianjurkan membaca tahmid, takbir, doa, dan juga talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah.
Tidak ada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Melalui prosesi wukuf di Arafah, seorang hamba melakukan introspeksi mendalam ke dalam dirinya, menghisap dirinya sebelum Allah menghisapnya. Di hamparan padang Arafah itu, kita menjadi sadar betapa kecilnya kita, betapa maha agung dan besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dalam ibadah haji ada pelaksanaan tawaf, berputar mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam. Dan ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan di dunia hendaknya seorang muslim mampu mengelola waktunya, mampu memanage waktunya agar bisa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai tawaf maka dilakukanlah sa'i. Sa'i artinya berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah, yang merupakan aktivitas yang energik, yang dinamis, sambil hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelaksanaan sa'i yang berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah mengingatkan agar manusia berikhtiar secara sungguh-sungguh dalam meraih kehidupan dunia dan akhirat. Pantang menyerah sebagaimana Siti Hajar yang terus berupaya berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Lalu dengan izin Allah, air mengalir deras dari jejak kaki yang mungil Ismail alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa ikhtiar tetap wajib dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim, tapi hasil akhirnya hendaklah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sa'i, maka kita bertahalul dengan memotong minimal 3 helai rambut dan sebagai tanda dihalalkannya kembali dari pantangan ihram. Hadirin jamaah rahimakumullah, Idul Adha selain dikenal sebagai hari raya haji, ia juga dinamakan Idul Kurban atau Idul Nahar, hari raya penyembelihan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mendekat melalui kurban yang kita laksanakan. Namun dalam surah Al-Hajj ayat ke-37, Allah mengingatkan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dirinya. Syekh As-Sa'di mengungkapkan makna ayat ini bahwa Allah tidak membutuhkan apapun, tapi Allah menghendaki ketakwaan dari kita agar dapat melaksanakan perintah berkurban itu dengan penuh keikhlasan. Sehingga sekali lagi dengan tegas Allah mengatakan, walakiyana taqwa minkum, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dirimu. Berkurban juga berarti menunjukkan rasa syukur atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan. Ulama lain menyebutkan bahwa berkurban adalah simbol kesadaran manusia menyembelih nafsu hewani yang ada dalam dirinya. Dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengidentifikasi hewan dalam diri manusia itu memiliki karakteristik dua. Satu, bahimia, hewan yang jinak, sukanya makan, minum, seksual. Itu hewan bahimia. Dan yang kedua, hewan sabunia. Hewan sabunia ini adalah sifat buas, di mana mereka yang terjangkit oleh penyakit ini akan memiliki karakteristik pemarah, gampang memukul, suka mencelak, sering menghina. Maka melalui Idul Kurban ini, sifat-sifat yang melekat, baik sifat malas yang hanya suka makan, minum, seksual saja, maupun sifat sabuiyah yang bersifat hewan buas yang sukanya marah, mencela, memaki,
dipotong, disembelih dengan simbol berkurban. Mudah-mudahan dengan berkurban sifat itu bisa hilang dalam jiwa manusia, jiwa kita, dan hendaklah kita memang berikhtiar untuk menyembelih sifat-sifat bahimiyah maupun sabuniyah itu dalam diri kita di setiap waktu dan di setiap saat. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, melalui pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, setelah melalui perenungan pada puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah dan penyembelihan hewan kurban nanti, semoga Allah memberikan rahmat, ampunan, dan barokah, serta kita semua diberikan kemudahan untuk taqarrub ila Allah, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina Maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa aqhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullah bima amara wa antahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasara din wahdul man khadala al muslimin wa dammir a'da'a ad-din. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal zalali wal mihan wa su'al fitnah wal mihana ma dhahar minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iri buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma kulna min dullil ma'siyah ila izzi ta'ah wa kfina bi halalika an haramika wa qina bi fadlika an man siwaka wa nawwir qalbina wa qabrina wa a'idna min syarri kullihi wajma' lana fil khair. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azim yadhkurkum
واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar.